Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safinta Septi Fitriani, NRP 160030. Di sini saya akan menjelaskan ETS radiobiologi. Untuk yang nomor pertama adalah yang A, jelaskan proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Yang B, faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Yang C, penyerapan energi radiasi dalam bahan biologis dapat mengakibatkan peristiwa eksitasi atau ionisasi. Jelaskan peristiwa fisika ini. Untuk yang A, tentang proses produksi sinar X. Sinar X sendiri adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Panjang gelombang sinar X sangat pendek, yaitu 1 banding 10.000 panjang gelombang cahaya yang kelihatan. Di sini ada tabung sinar X. Tabung sinar X ini digunakan untuk memproduksi sinar X yang terdiri atas beberapa komponen, antara lain adalah ada anoda, katoda, diafragma, filamen, vakum, cooling mekanis, dan lain sebagainya. Proses terjadinya sinar X yaitu beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda dengan menggunakan sumber yang bertegangan tinggi. Elektron bebas terjadi karena emisi dari filamen yang dipanaskan dengan sistem fokus. Elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Gerakan elektron ini akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang cukup besar. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi dihentikan oleh suatu bahan yang ditempatkan pada anoda. Tumpukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Pada tumpukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas sehingga bahan sasaran akan mudah memuai. Untuk menghindarinya, bahan sasaran dipilih yang berbentuk padat. Untuk menghasilkan energi sinar X yang lebih besar, tegangan yang diberikan akan ditingkatkan sehingga menghasilkan elektron dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, energi kinetik yang dapat diubah menjadi sinar X juga lebih besar. Lalu 1B ada faktor yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama jenis radiasi. Jenis radiasi ini ada dua, yaitu radiasi eksternal dan radiasi internal. Radiasi eksternal ini biasa berasal dari luar dan radiasi internal berasal dari dalam seperti terhirup, tertelan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lamanya paparan radiasi. Yang ketiga jarak sumber radiasi dengan tubuh. Yang terakhir ada tidaknya penghalang antara sumber radiasi dengan tubuh. Hal-hal ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi penentuan radiasi pada sel. Yang 1C, peristiwa eksitasi dan ionisasi. Penyerapan energi radiasi dalam bahan biologis dapat mengakibatkan peristiwa eksitasi atau ionisasi. Proses ionisasi awal dalam sel umumnya adalah terurainya molekul air menjadi ion positif H2O+ dan amin sebagai ion negatif karena sebagian besar tubuh manusia tersusun oleh air. Proses terurainya molekul air oleh radiasi pengion dapat ditulis sebagai berikut. Radiasi pengion ditambah H2+ menghasilkan H2O+ ditambah amin. Akibat dari proses ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimiawi dari molekul DNA atau terjadi mutasi titik dalam sel tersebut. Ini menyebabkan perubahan yang berat dari struktur kromosom. Lalu yang ketiga ada kerusakan sel akibat radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi langsung dan tidak langsung. Jelaskan peristiwa ini dan pengaruhnya pada DNA, terutama terbentuknya radikal bebas. Setelah terjadinya proses eksitasi atau ionisasi pada sebelumnya, sel lalu menuju tahapan selanjutnya, yaitu ion yang terbentuk pada tahap awal mengalami reaksi tersebut, termasuk reaksi dengan molekul air lainnya, sehingga terbentuk radikal bebas. Radikal bebas sendiri adalah suatu atom atau molekul bebas yang tidak bermuatan dan mempunyai sebuah elektron tidak berpasangan pada orbit terluarnya. Keadaan tersebut menyebabkan radikal bebas menjadi tidak stabil, sangat reaktif, dan toksik terhadap molekul biologi. H2O+ akan bereaksi membentuk radikal bebas OH seperti berikut. Radikal bebas OH dapat membentuk peroksida H2O2 yang bersifat oksidator kuat dengan reaksi sebagai berikut. Lalu reaksi lainnya yaitu reaksi elektron bebas dengan molekul air lainnya adalah sebagai berikut.
Lalu tahap selanjutnya adalah terjadinya reaksi antara radikal bebas serta peroksida dengan molekul organik dalam sel maupun inti sel. Radikal bebas dapat menginduksi reaksi biokimia yang menimbulkan kerusakan terutama pada DNA. Elektron sekunder yang dihasilkan dari proses pengion pada tahap sebelumnya dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan DNA secara langsung jika radiasi pengion kerusakan DNA secara langsung terjadi jika radiasi pengion langsung mengenai DNA dan efek langsung ini lebih dominan pada radiasi LET tinggi. Kerusakan DNA secara tidak langsung melalui pembentukan radikal bebas atau atom dengan elektron tidak berpasangan dan mempunyai efek sangat merusak terhadap DNA. Radiasi dapat menyebabkan beberapa jenis kerusakan pada DNA, yaitu perubahan struktur molekul gula atau basa, pembentukan dimer, putusnya ikatan hidrogen antar basa, hilangnya gula atau basa, dan lainnya. Kerusakan yang lebih berat adalah putusnya salah satu untai DNA atau single strand break atau SSB dan putusnya kedua untai DNA pada posisi yang berhadapan atau double strand break atau DSB. Yang ketiga ada beberapa mekanisme molekuler pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Jelaskan hal tersebut. Jelaskan teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA dan jelaskan juga jalur perbaikan DNA. Radiasi dapat menyebabkan beberapa jenis kerusakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada SSB, DSB, crosslink DNA, serta kehilangan basa DNA, dan lain sebagainya. Beberapa kerusakan DNA masih dapat diperbaiki, tetapi dapat juga mengalami kegagalan sehingga terjadilah kematian sel. Tetapi sel yang gagal diperbaiki tidak langsung mengalami kematian, tetapi mengalami beberapa pembelahan sel atau mitosis terlebih dahulu. Terdapat dua jalur perbaikan DSB DNA, yaitu non-homologous end join atau NHEJ dan HR. Kedua jalur perbaikan DNA ini saling melengkapi dan digunakan pada situasi yang berbeda. HR terjadi pada fase S dan G2 saat proliferasi sel. Jalur alternatif yaitu NHEJ akan aktif saat jalur HR terhambat. Perbaikan oleh NHEJ dapat terjadi pada seluruh siklus sel, tetapi dominan pada G1 atau S. Siklus sel sendiri terdiri dari fase interfase dan mitosis. Pada interfase tidak terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi pada fase mitosis. Interfase adalah fase persiapan untuk melakukan kembali pembelahan sel. Interfase terbagi menjadi beberapa fase, yakni fase G1 atau GAP1. Fase ini terjadi setelah sitogenesis dan proses metabolik sel berlanjut. Sistem transportasi sel, sintesis, lisis, produksi organel, sintesis RNA, dan fungsi jaringan berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi. Fase S atau sintesis, fase ini terjadi pembentukan salinan DNA, replikasi pasangan kromatin, sintesis protein, dan penggandaan sentromer. Fase G2 atau GIP2 terjadi sintesis enzim untuk mitosis, peningkatan jumlah organel, dan sintesis DNA. Sintesis sentromer berakhir dan berpindah menuju kutub berlawanan. Untuk fase G2, ini sel memiliki mekanisme yang dapat melindungi sel pada kondisi yang sulit. Biasanya pada kondisi yang sulit, sel akan menghentikan sementara aktivitas selulernya. Kerusakan DNA akibat paparan radiasi pengion dapat dideteksi dengan menggunakan uji Comet atau Comet assay. Konsep utama dari uji Comet adalah DNA yang sehat merupakan rangkaian yang terikat kuat dengan matrik protein inti. Ketika DNA rusak, rangkaian ini menjadi lemah. Lalu rantai DNA kehilangan kekuatan strukturnya dan ketika berada di bawah pengaruh medan elektrik, fragmen DNA yang bermuatan negatif akan menuju anoda yang bermuatan positif. DNA yang tidak rusak tetap utuh dengan kekuatan struktur DNA dan terlalu berat untuk bergerak mengikuti pengaruh medan elektrik. Sedangkan fragmen DNA yang rusak, semakin kecil fragmen, semakin cepat dan jauh bergerak menuju anoda. Lalu yang nomor 4 ada kurva kelangsungan hidup sel menggambarkan hubungan antara dosis radiasi dan proporsi sel yang bertahan hidup. Yang A, sebuah tumor terdiri dari 10⁸ sel klonogenik. Adapun kurva dosis respon efektif diberikan dalam fraksi dosis harian
2 di mana D0 adalah 3. Berapa dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1? Yang B, misalkan pada soal A, sel klogenik menjalani 3 penggandaan sel selama pengobatan. Kira-kira berapa dosis total yang dibutuhkan untuk mencapai kemungkinan yang sama untuk mengendalikan tumor tersebut? Untuk yang A, jadi D10 sama dengan ln 10 kali D0, di mana ln 10 adalah 2,3, D0-nya adalah 3, sama dengan 6,9. Lalu dosis total untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1, di mana tadi sel tumornya adalah 10⁻8, berarti 1:10⁻8 sama dengan 10⁻⁻8 dengan 8 dekade pembunuhan sel, yaitu 8 dikali 6,9 sama dengan 55,2. Untuk yang B, 3 penggandaan sel dapat meningkatkan sel, yakni 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Akibatnya, sekitar 1 dekade tambahan pembunuhan sel akan diperlukan, sesuai dengan dosis tambahan sebelumnya yaitu 6,2. Maka total dosis adalah 55,2 ditambah 6,9 sama dengan 62,1. Maksud saya tadi dosis tambahannya adalah 6,9. Yang nomor 5, apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi. Berbeda dengan nekrosis, yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa yang secara umum memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Jelaskan apoptosis di samping ini. Mekanisme apoptosis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya sinyal kematian atau penginduksi apoptosis yang bersifat fisiologis seperti hormon dan sitokin, biologi, virus, bakteri, parasit, kimia, obat atau fisik, radiasi, dan toksin. Lalu tahap integrasi atau pengaturan atau transduksi sinyal, induksi gen, apoptosis yang berhubungan. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan apoptosis, yakni terjadi perubahan morfologi dan kimia atau degradasi DNA, pembongkaran sel, pembentukan badan apoptosis. Lalu yang terakhir ada tahap fagositosis atau eliminasi oleh makrofag dendritik sel yang berdekatan dengan sel apoptosis. Peristiwa apoptosis melibatkan adanya pemadatan inti sel, pemadatan dan pembagian sitoplasma ke dalam selaput ikat badan apoptosis, dan kerusakan kromosom ke dalam fragmen yang berisi berbagai nukleosom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.